Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak pada mapel Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca Ummul Quran dulu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin itu sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil Allah. Nah, masing-masing sifat itu terbagi menjadi 4. Nah, apa aja? Di sana ada namanya sifat nafsiyah, ada namanya sifat salbiyah, ada namanya sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani di sini adalah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia serta dapat meyakinkan orang lain lantaran keberadaannya dapat dibuktikan oleh panca indera. Nah, sifat ma'ani itu apa aja? Di sana ada namanya sifat kudrot. Sifat kudrat di sini artinya kuasa. Mustahilnya adalah ajzun yang artinya lemah. Artinya lemah. Allah berkehendak mewujudkan atau meniadakan segala sesuatu karena kekuasaannya yang luas dan tidak terbatas. Kemampuan Allah untuk berkehendak dengan leluasa sehingga Allah mustahil bersifat lemah. Nah, di sana disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lanjutannya sifat iradat. Berkehendak mustahilnya adalah karoha, artinya terpaksa. Jadi Allah berkehendak untuk bertindak atau menentukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Allah memiliki kehendak yang sangat luas. Dia berkehendak memberikan kekayaan dan mencabut kekayaannya. Dia berkehendak memberi kemuliaan dan mencabut kemuliaannya. Dengan demikian Allah mustahil mempunyai sifat karohah atau terpaksa. Pada surat Hud disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Artinya sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Lanjutannya yaitu ilmun. Artinya mengetahui. Mustahilnya jahlun. Artinya bodoh. Allah adalah zat yang maha menciptakan. Ia sudah pasti mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya secara terperinci. Allah mengetahui dengan jelas semua ciptaannya. Semua diketahui Allah. Dengan demikian, Allah mustahil mempunyai sifat jahlun atau bodoh. Disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bikulli syai'in alim.
dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjutnya yaitu sifat hayat, artinya hidup. Mustahilnya mautun, artinya mati. Allah Maha Hidup dan hidup Allah adalah kehidupan abadi, tidak pernah musnah atau tidak akan mati. Dengan demikian, Allah mustahil mempunyai sifat mautun atau mati. Nah, disebutkan pada surat Al-Furqan ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertakwakallah kepada Allah yang maha hidup atau kekal yang tidak mati. Lanjutnya sama, yaitu artinya mendengar. Mustahilnya sumun, artinya tuli. Allah maha mendengar, namun pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia yang dibatasi ruang dan waktu. Allah mendengar tanpa menggunakan alat pendengaran dan tidak terhalang oleh jarak. Dengan demikian, mustahil bagi Allah mempunyai sifat summun atau tuli. Nah, di sana disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Huwas-sami'ul alim. Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lanjutannya yaitu basor, melihat. Lawannya atau mustahilnya umyun, artinya buta. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada, baik yang nampak jelas, yang tersembunyi, ataupun yang samar. Penglihatan Allah tanpa batas. Penglihatan Allah dapat menjangkau yang paling besar hingga yang paling kecil. Dengan demikian, Allah mustahil mempunyai sifat umyun atau buta, sesuai pada surat Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Kelanjutannya sifat kalam, yaitu berfirman, lawannya apa? Bukmun, artinya bisu. Allah berbicara tanpa menggunakan huruf atau suara. Dengan perantara dengan perantara Nabi dan Rasulnya, Allah membimbing manusia untuk melakukan amal soleh sesuai yang diajarkan dalam kitab Allah. Dengan kalam Allah juga, kita dapat mengetahui sejarah dan kisah umat-umat terdahulu. Dengan demikian, Allah mustahil mempunyai sifat kalam, sifat bukmun maksudnya, atau bisu. Disebutkan pada surat An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Selanjutnya yaitu yang keempat dari sifat Allah tadi, yaitu sifat maknawiyah. Adalah sifat yang menjadi akibat dari sifat ma'ani. Ya, apa saja sifat maknawiyah? Yaitu qadiron, maha berkuasa. Mustahilnya yaitu ajizan, artinya maha lemah, yang lemah. Sifat Allah ini berarti Allah adalah zat yang maha berkuasa. Allah tidak lemah. Nah, lanjut, muridan, maha berkehendak. Lawannya mukrohan, artinya yang terpaksa. Allah adalah zat yang berkehendak. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Lanjutannya aliman, maha mengetahui. Lawannya atau mustahilnya jahilan, yang artinya bodoh. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi.
Allah mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Nah, di sana sebutkan pada surat An-Nisa ayat 176. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjutannya hayyan, yaitu maha hidup. Lawannya mayitan, artinya yang mati. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Lanjutannya sami'an, maha mendengar. Mustahilnya asomu, yang artinya tuli. Allah adalah zat yang maha mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Lanjutannya basiron, maha melihat. Mustahilnya a'ma, yang artinya yang maha buta. Allah adalah zat yang maha melihat. Sifat Allah ini tidak terbatas, seperti halnya penglihatan manusia. Lanjutannya mutakalliman, yang artinya maha berfirman. Mustahilnya abkamun, artinya bisu. Sifat Allah ini berarti yang berbicara. Allah tidak bisu, ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Ya, anak-anak, tadi kita menjelaskan tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, sifat mustahil itu apa? Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah. Sifat-sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, sehingga jumlahnya sama, yaitu 20. Nah, untuk keterangannya itu sudah saya jelaskan pada sifat-sifat wajib. Nah, tadi kan ada sifat wajib nafsiyah. Nah, lawannya nafsiyah apa? Bukan. Maksudnya pembagian daripada sifat wajib itu ada 4, begitu juga sifat mustahil itu juga ada 4. Nah, itu sudah dijelaskan pada sifat wajib. Untuk kelanjutannya, sifat Allah yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena Allah. Sifatnya hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau memperbuatnya. Yang dimaksud di sini, Allah bebas menciptakan dan berbuat sesuatu yang Ia kehendaki. Kebebasan Allah dalam menciptakan sesuatu bukan berarti Allah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Ya, anak-anak, pelajaran untuk kali ini pertemuan ketiga atau pertemuan keempat ya, maaf. Ini untuk tugasnya kalian menulis materi yang sudah diterangkan di atas dan jangan lupa dalil Arabnya ditulis ya yang ada pada materi tersebut. Nah, sekian ya anak-anak, kita akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.